Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafsa Azhara. Saya membuat video dan presentasi ini untuk memenuhi UAS pada mata kuliah Mikroekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Rizal Pahlavi. Langsung saja saya akan menjelaskan berdasarkan PPT yang akan dipaparkan. Yang pertama itu saya akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna sering disebut sebagai pasar ideal karena di dalamnya itu mempunyai karakteristik keseimbangan di antara permintaan dan penawaran. Nah, karena pasar ini itu pihak manapun itu tidak memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi harga. Jadi mereka semua itu adalah price taker yang hanya menerima harga yang akan ditentukan oleh transaksi permintaan dan penawaran. Karena hal tersebut terjadi karena sistem pada pasar ini yaitu permintaan dan penawaran selalu berjalan seimbang. Kemudian pasar ini juga sering disebut model teoritis yang sulit ditemukan pada setiap pasar-pasar yang ada. Namun, jenis pasar ini yaitu PPS, pasar persaingan sempurna, selalu menjadi acuan penting untuk menganalisis ekonomi termasuk dalam konteks ekonomi mikro Islam. Karena pasar persaingan sempurna ini sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi pada transaksi. Kemudian yang kedua itu ada ciri-cirinya. Yang pertama itu ada produk homogen. Apa sih produk homogen itu? Produk homogen itu sejenis atau bisa kalau dijelaskan itu barang atau jasanya yang dijual di pasar itu tuh memiliki kesamaan dalam hal kualitas, sifat ataupun bentuknya. Makanya konsumen itu tidak membeda-bedakan dalam membeli produk yang ada di pasar persaingan sempurna, karena produk tersebut itu tidak memiliki keunikan tersendiri. Yang kedua itu ada banyak penjual dan pembeli. Pasar ini memiliki jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak, sehingga pada pasar tersebut itu pihak-pihak secara individu ataupun kelompok itu tidak bisa membuat harga itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu memiliki pengetahuan pasar. Maksudnya apa sih? Jadi ketika memiliki pengetahuan pasar itu, sebelum melakukan transaksi, si penjual dan pembeli itu mereka memiliki informasi tentang pasar tersebut, bisa tentang kualitasnya atau kondisi pasar atau kondisi kayak harga-harga produk-produk yang ada di pasar tersebut. Jadi mereka itu bisa membuat keputusan yang tepat untuk menentukan keseimbangan harga yang ditentukan. Kemudian yang selanjutnya itu ada bebas keluar masuk pasar. Maksudnya itu dalam pasar persaingan sempurna itu tidak ada hambatan ataupun kesulitan bagi siapapun untuk masuk atau keluar pasar tersebut. Kemudian di dalam pasar tersebut juga tidak ada biaya ataupun sesuatu yang akan membatasinya. Kemudian yang kelima, tidak ada peraturan pemerintah, karena pasar persaingan sempurna itu berjalan dengan sendirinya menurut mekanisme pasar itu sendiri. Jadi di dalam pasar itu nggak ada namanya campur tangan pemerintahan. Jadi harga dan transaksi yang ada dalam pasar tersebut itu pure dari proses permintaan dan penawaran. Kemudian yang terakhir itu ada ketentuan harga pasar. Harga pasar yang di dalam pasar persaingan sempurna itu hasil dari interaksi antara permintaan dan penawaran.
Karena dalam PPS itu si penjual itu hanya sebagai yang menerima harga, bukan yang menentukan harga. Kemudian ada kelebihan pada pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak ada kekuasaan di pasar. Maksudnya itu dalam pasar persaingan sempurna itu tidak ada satu pihak, baik itu tuh penjual atau pembeli, yang dapat memonopoli harga pasar atau mendominasi pada pasar tersebut. Yang kedua itu efisiensi atau efisien, karena pasar ini itu bekerjanya itu secara efisien. Sumber daya yang digunakan itu optimal untuk memenuhi seluruh kebutuhan si konsumen. Kemudian ada informasi pasar yang jelas. Jadi di sini itu semua yang ada di pasar, baik itu penjual ataupun pembeli, memiliki akses yang jelas, yang sama terhadap informasi pada harga-harga yang ada di pasar. Bisa harga, bisa kualitas barang, ataupun jumlah barang yang akan ditawarkan di dalam pasar tersebut. Kemudian ada yang namanya minim biaya iklan atau meminimalkan biaya iklan. Jadi karena pasar persaingan sempurna itu bersifat homogen atau sejenis dalam hal kualitas, sifat ataupun yang lainnya. Jadi para penjual itu tidak membutuhkan yang namanya iklan untuk mempromosikan produknya. Yang selanjutnya ada kekurangan-kekurangan yang ada pada pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu tidak ada inovasi produk di dalam pasar persaingan sempurna. Kenapa sih tidak ada tidak ada inovasi produk pada PPS? Karena seperti sebelumnya, karena PPS itu bersifat homogen dan memiliki kompetisi yang tinggi, maka si penjual itu tidak memiliki dorongan untuk mengembangkan inovasi pada produk-produknya. Jadi mereka itu hanya fokus untuk menjual produk-produk yang dimilikinya. Yang kedua itu ada keuntungan yang kecil, karena saking banyaknya penjual dan produk yang sama, maka keuntungan yang didapat pada penjual itu cenderung lebih kecil. Seterusnya ada yang namanya biaya sosial tinggi, karena PPS dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan ketidakpuasan pada konsumen karena kurangnya kemenarikan pada produk yang ditawarkan pada pasar tersebut. Yang terakhir itu konsumen merasa jenuh karena seperti sebelumnya dalam PPS itu kurang variasi pada produk yang dapat membuat konsumen itu bisa merasa bosan atau mereka itu pengen sesuatu yang beda dari yang biasanya. Pada penjelasan kekurangan ini itu sangat menunjukkan bahwa PPS ini selain memiliki banyak kelebihan, PPS juga mempunyai beberapa kelemahan yang sangat tinggi yang bisa membuat PPS ini kurang untuk diterapkan pada semua kondisi ekonomi. Yang selanjutnya itu ada kurva-kurva keseimbangan dalam pasar persaingan sempurna. Jadi dalam pasar persaingan sempurna itu kan pasti menyebabkan suatu keseimbangan kan ya untuk menentukan harga. Jadi sini tuh ada kurva-kurva untuk menentukan keseimbangan dalam pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu ada kurva penentuan harga pasar yang biasanya itu disebut dengan kurva permintaan terhadap penawaran ataupun sebaliknya, karena di sini itu dijelaskan pasar pada umumnya itu harga terbentuk karena garis permintaan dan penawaran yang bersinggungan. Namun kalau misalkan di pasar persaingan sempurna itu
dia itu kurvanya itu lebih flat, karena apa ya, mereka itu tidak bisa menentukan harga dengan sendirinya. Jadi harga itu bisa disamakan dengan AR ataupun MR, average revenue ataupun marginal revenue, yang lebih memiliki margin yang kecil. Kemudian selanjutnya ada keseimbangan yang menggunakan MC sama dengan MR, ataupun marginal cost sama dengan marginal revenue. Jadi di situ itu keuntungan pada biayanya itu sama dengan keuntungan pada pendapatan. Kenapa? Di dalam kurva tersebut itu dijelaskan harga itu bisa terbentuk ada di titik A, ataupun gimana ya? Ada di titik A1 dan A. Di situ tuh harga itu bersinggungan antara MC-nya sama dengan MR. Jadi di situ tuh terjadi keseimbangan. Tapi ketika si MC-nya cekung kayak gitu, ada di titik K, ada di huruf K itu tuh bisa jadi di situ tuh harganya itu dia mendapat keuntungan yang lebih tinggi pada tingkat K. Semakin cembung, keuntungannya semakin tinggi. Kemudian yang selanjutnya, ringkasan keseimbangan jangka pendek. Di sini itu kenapa disebut ringkasan? Karena di sini itu banyak beberapa penentu harga pada jangka pendek, yaitu ada berapa harga? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 harga untuk jangka pendek yang terlihat, yaitu di sini tuh ada di situ tuh ada, misalkan kita sebut aja itu P1, P2, P3, P4, P5. P1 itu sudah jelas rugi karena si MC-nya itu bersinggungan pada MR-nya itu di atas price. Jadi jelas si penjual itu akan merasa dirugikan. Kemudian untuk yang di price atasnya, yaitu price C yang ada di titik C, si MC bersinggungan sama average cost-nya. Kenapa? Karena dia juga termasuk masih kerugian, karena ketika bersinggungan MC dan avisi, titik bersinggungannya itu masih ada di bawah marginal revenue. Pasti kalau kayak gitu itu jangankan mendapat keuntungan, tapi si penjual itu malah akan dirugikan. Kemudian di sini itu pokoknya intinya titik keseimbangannya itu ada di E. Titik keseimbangan itu ada di E, di mana dia itu tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Kemudian untuk di titik F, dia itu sangat-sangat diuntungkan, jauh di atas jauh di atas AMR. Kemudian yang terakhir, keseimbangan jangka panjang. Jadi jangka panjang itu lebih mereka makin tipis untuk mengambil keuntungan. Terus juga di jangka panjang itu tidak ada yang namanya fixed cost. Jadi penjual itu lebih memilih ke arah variable cost. Semua yang tadinya fixed cost ketika jangka panjang itu semua diubah kepada variable cost, karena tidak ada ketentuan pada pada penentuan harganya. Itu LMC ada long marginal cost, kemudian LAC long average cost. Jelas di sini juga ada titik keseimbangannya itu ada di E1. Kalau E0 itu dia akan jelas dirugikan. Kemudian kalau untuk E2 itu di price yang 2, jangka panjang tidak akan ngambil itu. Karena ketika jangka panjang menggunakan
kurva yang P2, dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, namun juga perusahaannya itu tidak akan bertahan lebih lama. Jadi jangka panjang itu lebih kepada yang P1, kemudian bersinggungan pada S1, bersinggungan antara LMC, LAC, kemudian berada di garis MR. Cukup sekian penjelasan pada tugas UAS saya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.